want to understand how maybe in the futures that we want to copy what you've done. Tại K-League, tôi quan tâm bóng đá Đông Nam Á. Khi có đề nghị trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Melihat komposisi skuad timnas saat ini, tentu kita semua sepakat jika dalam prosesnya kita akan ketambahan dua pemain, yakni Jairo dan Ole. Meski demikian, sebisa mungkin PSSI masih mencari nama-nama baru untuk memperbesar pool pemain yang ada sekarang. Nah, yang cukup menyita perhatian masifnya penggunaan pemain naturalisasi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kubu timnas Indonesia disoroti langsung oleh Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau VFF, Tran Ang Tu. Tran Ang Tu tak memungkiri bahwa pemain naturalisasi mendatangkan dampak positif terhadap tim, termasuk memberikan motivasi para pemain lokal. Bahkan menurutnya, para pemain naturalisasi bisa membawa nilai-nilai budaya dan spiritual tersendiri. Menilik ini pun Vietnam merasakannya, yang mana berkaca pada kesuksesan Nguyen Xuan Son di Piala AFF 2024 hingga berhasil membawa gelar juara. Karena itulah Tran Ang Tu sampai memerintahkan departemen khusus di federasi untuk mencari pemain-pemain keturunan di luar negeri. Nah, meski begitu, dengan nada seakan menyindir tim Garuda, Tran Ang Tu menekankan agar naturalisasi pemain tidak dilakukan secara ugal-ugalan dan harus secara wajar dan tidak berlebihan. Selain itu juga dibarengi dengan pembinaan di usia dini sehingga fondasi dalam membangun pemain hebat tertata lebih dulu. Tran Ang Tu merasa jika naturalisasi terlalu banyak dilakukan, maka itu akan mempengaruhi generasi muda yang baru tumbuh. Di sisi lain juga, tim nasional tidak selamanya bisa mengandalkan para pemain naturalisasi, dan itu menjadi fokusnya ke depan nanti. Ya, menyusul hal tersebut, Vietnam bahkan juga berambisi ingin lolos ke Piala Dunia. Usai belum lama ini, Kim Sang-sik berhasil membawa Vietnam keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Dengan percaya diri, Kim Sang-sik bertekad membawa Vietnam untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030 karena telah gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, setidaknya mereka harus bersabar hingga 2027 karena harus menunggu awal kualifikasi Piala Dunia 2030 lagi. Nah, untuk memulai langkah ini pun Kim Sang-sik berbicara kepada media belum lama ini dengan mengaku bakal mempersiapkan tim dengan baik selangkah demi selangkah. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memilih untuk fokus lolos ke Piala Asia 2027 dan juara SEA Games ke-33 tahun ini. Selalu seperti diketahui, SEA Games 2025 ini bakal berlangsung pada 7 hingga 19 Desember 2025 dan Kim ingin membawa Vietnam lolos ke Piala Asia 2027 dan juga SEA Games 2025 yang ada di depan mata. Ya, di tahun 2025 ini Kim benar-benar fokus menatap kualifikasi Piala Asia 2027 dan bertekad membawa Vietnam bisa tampil di ajang tersebut di Arab Saudi nanti. Ia bahkan bertekad datang dan memantau langsung pemain-pemain di Liga Vietnam untuk mencari pemain-pemain baru dengan harapan bisa mempersiapkan The Golden Star Warriors dengan maksimal nantinya. Nah, segala tekad besar yang dicanangkan ini pun ternyata juga diikuti dengan penambahan amunisi berharga di lini pertahanan lewat jalur naturalisasi. Ya, menilik ini ternyata mau tak mau, Nguyen tetap meniru langkah dari skuad Garuda, yang mana dilansir dari laman Suha VN, disebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam sedang merampungkan proses naturalisasi dari Zan Nguyen. Kehadiran Zan Nguyen yang memiliki postur tubuh yang menjulang tinggi, membuat Vietnam bakal mendapatkan tambahan kekuatan di lini pertahanan dan juga penyerangan. Ia merupakan salah satu pemain muda Vietnam kelahiran Amerika Serikat yang musim ini bermain bersama Ho Chi Minh City FC. Zan Nguyen memiliki postur tubuh yang hampir sama tingginya dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot, yang mana diketahui pemain milik Blackpool di Liga Inggris tersebut mempunyai postur mencapai 196 cm dan kerap menjadi senjata rahasia timnas di situasi bola mati. Tentu, andai proses naturalisasi Zan Nguyen berjalan lancar, maka lini serang Vietnam pun bakal punya senjata rahasia sama seperti timnas Indonesia ketika diperkuat Elkan Bagot.
Sebelumnya, Vietnam memang sudah mulai terbuka untuk melakukan naturalisasi dalam skuad timnas mereka. Teranyar pun pada Piala AFF 2024 kemarin, Vietnam memanggil pemain kelahiran Brasil yang baru saja mereka naturalisasi, Nguyen Xuan Son. Kehadiran striker berusia 27 tahun itu langsung memberikan dampak positif buat permainan Vietnam sepanjang Piala AFF 2024. Alhasil pun Nguyen Xuan Son berhasil membawa Vietnam keluar sebagai juara usai mengalahkan Thailand di partai final. Selain itu, bahkan dirinya pun menyabet gelar top skor dengan torehan 7 gol sepanjang turnamen. Ya, selain terbukti masih meniru langkah Indonesia dalam memperkuat tim nasionalnya, Vietnam juga nampak kepo dengan hubungan antara Indonesia dan Belanda yang kian erat dari hari ke hari. Mereka menyoroti hubungan antara PSSI dan KNVB sebagai Federasi Sepak Bola Belanda yang semakin dekat. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir melakukan kunjungan ke Belanda, tepatnya di KNVB Kampus Zes, untuk bertemu dengan beberapa perwakilan KNVB termasuk Nigel de Jong. Dengan didampingi oleh sejumlah pengurus PSSI untuk mengadakan pertemuan khusus dengan tim pelatih timnas Indonesia yang berasal dari Belanda, yaitu Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lancet, dan Gerald van den Broek, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa ia telah berdiskusi dengan KNVB mengenai kemungkinan mengundang timnas Belanda untuk bertanding ke Indonesia. Media di Vietnam Total 24/7 bahkan menyebutkan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia dan Belanda sudah dipastikan akan berlangsung, hanya tinggal menunggu penjadwalan saja. Selain itu, Total 24/7 mengabarkan bahwa PSSI telah menjalin kerjasama dengan KNVB yang diharapkan dapat menghasilkan banyak pertandingan persahabatan di berbagai level tim antara kedua negara. Saking keponya lagi, media Vietnam itu sampai merinci 6 isu utama yang muncul dari kolaborasi antara PSSI dan juga KNVB. Isu-isu tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan sepak bola di tanah air. Di mana isu pertama adalah pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian individu yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Selanjutnya, isu kedua berfokus pada pengembangan pelatih melalui penyelenggaraan kursus pelatihan yang diadakan kerjasama dengan KNVB, termasuk program pertukaran pelatih antara kedua negara. Isu ketiga menyoroti pengembangan talenta muda dengan memberikan kesempatan bagi pelatih Belanda untuk berkolaborasi dengan para pemain timnas muda Indonesia. Isu keempat mencakup upaya untuk memperpanjang jumlah pertandingan, terutama bagi tim nasional dan tim junior. Isu kelima adalah pengembangan sepak bola wanita yang bertujuan untuk memperkuat tim sepak bola wanita di Indonesia. Dan terakhir, isu keenam berkenaan dengan kerjasama organisasi, khususnya dalam menjalin kemitraan di bidang administrasi, keselamatan, perencanaan acara, serta aspek-aspek penting lainnya yang mendukung pengembangan sepak bola. Kerjasama yang terjalin antara PSSI dan KNVB memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Menurut Total, kolaborasi ini membuka peluang bagi Indonesia dan Belanda untuk mengadakan pertandingan persahabatan secara berkala yang sangat mungkin terwujud. Tentu melihat besarnya kerjasama itu, publik Vietnam menyadari bahwa impian mereka untuk tampil di pentas dunia memang masih sangat jauh. Ya, demi bisa mencapai puncak kejayaan itu, skuad Golden Star Warriors masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan menurut pakar sepak bola asal Inggris Steve Derby, jika Vietnam ingin memenangkan tiket ke Piala Dunia, maka perlu melakukan beberapa tugas penting. Pertama, perlu perhatian khusus dalam membina kelompok pemain muda dari U18 hingga U23, kata Steve Derby. Benar, untuk tahun 2025 ini Vietnam akan berpartisipasi dalam banyak turnamen remaja seperti ajang kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games ke-33. Hal inilah yang dinilai akan menjadi kesempatan berharga bagi Kim Sang-sik untuk melatih lebih banyak talenta muda demi masa depan dari sepak bola Vietnam sendiri. Hal kedua, menurut Steve Derby, supaya Vietnam bisa tampil di Piala Dunia, yaitu mereka perlu memberikan kesempatan bagi pemain berkarir di luar negeri, terutama di turnamen tingkat tinggi seperti Korea atau Jepang. Berkarir di luar negeri selalu menjadi cerita yang sulit dalam sepak bola Vietnam, namun menurut pakar ternama tersebut, berkompetisi di turnamen tingkat tinggi akan membantu para pemain meningkatkan profesionalisme mereka secara signifikan.